Ini dari Pak Husaini Jamil, katanya mantap di Sub Aceh tanpa kenal lelah dalam memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat Aceh. Terima kasih Pak Husaini. Kemudian ada juga Denny Guspantoro. Assalamualaikum Bapak-Bapak, untuk di Provinsi Aceh, lintasan mana saja yang banyak angkutan ilegalnya? Terima kasih, gitu kan. Tapi sebelum Bapak jawab, ada Dani karena Rajasa. Keren Pak Kabitnya, sukses buat di Sub Aceh ya itu. Itu kan harus kita baca walaupun nggak Iya, iya, pertanyaan iya. kita baca biar adil juga tuh Pak. Ya mungkin dari Pak Denny itu ada satu pertanyaan tuh Pak. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Denny tentunya. Ya. Dari Pak Husaini tadi, terima kasih Pak atas dukungannya. Mohon dukung kita terus untuk terus bisa memberi layanan publik yang terbaik. Pak Denny menanyakan lintas mana saja yang banyak angkutan ilegalnya. Saat ini yang terdata oleh kita sebenarnya yang paling dominan itu lintas barat selatan, Pak. Iya. Kalau timur itu ada satu-satu, tetapi tidak terlalu signifikan. Tetapi lintas barat selatan ini kita banyak menerima laporan, dan selama ini juga kita melakukan penertiban itu ke arah sana. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu kita mendapat laporan dari beberapa rekan di Subulu Salam dan di Singkil, itu di daerah sana malah ada yang tadi Bapak sampaikan bahwa apakah ada yang akap atau antar kota antar provinsi. Ya, di daerah sana Pak. Di daerah sana itu ada plat hitam yang menuju ke arah Sumatera Utara. Ini memang lebih riskan seperti yang kita bahas tadi. Jadi kalau pertanyaannya daerah mana itu, berapa banyak, ini kita tidak tahu Pak. Maksudnya mana ada kita data terhadap angkutan ilegal. Tetapi kasat mata dan laporan yang kita terima cukup lumayan banyak Pak. Kenapa tidak ditindak? Ya kita punya proses yang mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan, termasuk yang awal tadi kita sampaikan bahwa kita kekurangan personil untuk disebar ke seluruh Aceh. Kemudian tentunya operasional, biaya operasional dari kawan-kawan yang akan bertugas, termasuk dari kawan-kawan mitra yang akan bertugas itu yang mungkin harus kita perjuangkan agar lebih banyak Pak. Ada ya memang sebagian menganggap bahwa razia ini baik. Razia ini baik untuk penertiban kalau memang yang kita jelaskan seperti tadi. Tetapi kita harus maklumi dan kami juga sedang mencari sejenis katakan metode yang baik atau apa, karena ada konteks negatif juga Pak di mata masyarakat terhadap razia ini. Iya. Ada yang menganggap wah ini mohon maaf ini saya tidak tahu apakah benar terjadi, apakah terjadi di masa lalu ataukah apa, saya tidak tahu. Ada anggapan bahwa begitu terlihat razia, wah ini nyari uang nih atau apa begitu Pak kan? Ada memang dalam razia itu konteksnya adalah dendanya uang, ada Pak, itu emang ada dalam aturan gitu. Tetapi tidak banyak orang yang meyakini bahwa uang-uang atau denda atau apapun yang namanya tilang itu masuk ke kas negara, padahal masuk Pak. Tapi ya bisa saja Pak ada yang menganggap begitu. Kami tidak menafikan itu, tetapi kami yakinkan bahwa kalau kondisi-kondisi itu ya sudah ada aturannya, nggak ada juga kita berani bermain-main terhadap tilang pendapatan negara tersebut. Apa yang terbaik nanti kita coba cari metodenya Pak. Tapi yang pasti kalau jumlah kita tidak tahu, yang jelas ingat kita ke depan si hitam ini kita himbau untuk tidak beroperasi atau kita himbau untuk segera bergabung dengan si kuning. Artinya ada perusahaan-perusahaan resmi. Jadi kita tidak melarang saudara-saudara kita yang mencari makan dengan mengangkut penumpang. Tapi mari kita laksanakan sesuai dengan aturan untuk kebaikan bagi semua, termasuk penumpang-penumpang yang dilayani. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Dani karena Rajasa, kalau saya tidak salah catat, terima kasih Pak. Saya jadi PR sendiri nih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya ini tadi saya ya agak ingat-ingat sih Pak Firdaus, kalau misalnya beliau masih menonton mungkin bisa dikirim lagi pertanyaan
Tapi mohon maaf karena ada putus sambungan listrik tadi. Ingatnya salah satu di antara dibilang Pak Firdaus itu memang di Barat Selatan ini yang paling banyak nih kan. Beliau minta ini supaya ditertibkan nih, benar-benar ditertibkan supaya orang-orang yang mencari rezeki secara ikut aturan benar-benar. Kemudian resiko dari si hitam ini sangat besar. Seharusnya ini betul-betul ditindak karena memang kita bersyukur belum kejadian di Aceh, tapi kalau kejadian apakah ada tindakan ya mohon maaf kekerasan terhadap perempuan, ini kan yang jadi sasarannya kan perempuan, tidak apa-apa, ini kan besar sekali risiko. Nah, ketika ini ternyata kita terlalu permisif dengan si hitam ini atau ada rasa kasihan, mereka juga mencari uang. Karena kita belum kejadian, tapi ketika kejadian nanti kita akan menyesal sekali mungkin, Mbak. Itu di antara mungkin yang tadi, di antara yang sempat saya baca tentang yang Pak Firdaus. Nah, kemudian saya kembali bertanya, kenapa Barat Selatan ini banyak? Kenapa enggak pantai timurnya? Itu Pak, kira-kira sih. Baik Pak, terima kasih. Kalau kira-kiranya itu pastinya ada beberapa hal yang harus kita akui, Pak ya. Pertama, lintas timur itu lebih tinggi volume lalu lintas. Kemudian angkutan yang tersedia jauh lebih banyak. Satu. Kedua, para penggunanya juga di timur kayaknya lebih memilih ke kuning karena ya mungkin kesadaran lebih tinggi. Ya. Kemudian si pelakunya sendiri, faktor pelakunya juga ada, Pak. Artinya mereka untuk melakukan praktek tanda kutip praktek gitu, Pak ya. Iya, iya. Praktek di lintas timur itu mereka juga mikir agak banyak, Pak, karena di lintas timur tentunya lebih karena kondisi lebih ramai, kadang-kadang penertiban itu lebih tidak terjadwal, Pak. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang mereka berada di mana itu tiba-tiba udah ada gitu. Dan penertibannya itu lebih ke kayak dadakan atau kayak kalau istilah hukum tertangkap tangan, Pak. Tidak dilakukan penertiban, tetapi karena terlihat, karena petugas kita di sana lebih banyak katakan sana di lintas timur. Lintas barat sendiri kondisinya medannya sendiri itu lebih sepi sehingga memudahkan praktek kawan-kawan yang beroperasi dengan plat hitam. Makanya kita berkala selalu melakukan penertiban ke arah barat. Walaupun selama beberapa bulan ini karena COVID kita sedang meniadakan. Tetapi dalam waktu dekat ini kita akan melakukan lagi, Pak. Kita masih tetap seperti yang disampaikan Pak Firdaus. Terima kasih banyak. Kita tetap melakukan. Hanya saja mungkin yang disampaikan Pak Firdaus bahwa penegakannya benar-benar ini juga yang menjadi kendala sebenarnya. Bukan kendala kita tidak mau menindak gitu. Tetapi kendalanya adalah misalnya, Pak, kalau timur lebih mudah gitu. Kenapa saya bilang lebih mudah? Misalnya di barat. Kita melakukan penegakannya itu kan atau penertibannya itu kan tidak bisa di kota-kotanya. Dia kan harus dilintas gitu. Pada saat katakan dilintas barat selatan tempat yang sepi. Tertangkap tanganlah para pelaku ini. Kemudian yang tadi kita sampaikan rencana penumpang kita turunkan, angkutannya kita tahan. Terus bagaimana nasib penumpangnya itu, Pak? Siapa yang masa di tengah hutan mereka diturunkan, Pak, atau di tengah jalan yang sepi gitu. Mereka tidak punya alternatif lain untuk bergerak. Kalau timur lebih gampang. Kemudian sarana yang kita tahan gitu. Kita tahan di daerah sepi terus mau kita bawa kemana juga gitu, Pak. Tapi kalau timur kita ada tempat untuk mengistirahatkan tanda kutip kendaraan tersebut, misalnya di katakan polsek mana begitu. Tapi di lintas barat ini kan jaraknya jauh-jauh, kemudian sepi, itu masih kendala. Ini yang tadi kami sampaikan, kita akan melakukan, tapi sedang berdiskusi lebih detail ke kawan-kawan stakeholder apa yang harus dilakukan. Jangan sampai tadi itu kita udah penertiban harus begini harus begitu, tapi tidak siap. Bagaimana nasib penumpang tadi, bagaimana kendaraan penanganan yang akan ditahan, kira-kira itu, Pak. Tapi segera itu kita lakukan karena memang sudah
sudah terjadi pembicaraan, ditunggu saja tanggal mainnya. Sebelum dimulai kita akan melakukan sosialisasi yang kan segala macam, tidak ada pemberitahuan, tapi lama agak sedikit panjang mungkin Pak, agar jangan kita akan beri pemberitahuan sehingga pada masanya nanti apa boleh buat masyarakat kita yang menggunakan si hitam itu terpaksa tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan si hitamnya itu. Kira-kira begitu yang menjadi stressing kita nanti Pak. Terima kasih. Perlu penegasan, mungkin ada stressingnya untuk, karena ada, kalau misalnya kita mau menulis nanti untuk di edisi print atau edisi serambinews.com itu kita perlu menulis. Jadi ada yang lebih detail penjelasan dan tentang tindakan tegas ini Pak ya. Tindakan tegas terhadap bahwa nanti penumpang plat hitam, orang-orang yang menumpang angkutan plat hitam akan diturunkan di jalan. Nah, ini pertanyaan pertama, ini kira-kira kapan ini akan dilakukan? Terus apakah sudah ada payung hukumnya? Kemudian bagaimana proses dilakukan? Bagaimana dengan si penumpangnya? Nah ini, dan kenapa ini memang harus betul-betul dilakukan oleh pihak Dishub? Tadi memang kita udah bahas, tapi agak terpencar-pencar. Mungkin di sini perlu kita fokuskan di sini, Pak. Silakan, Pak. Baik, Pak. Mungkin seperti Bapak sampaikan dari panjang lebar ini intinya kayak Pak ya. Iya, gitu ya. Karena ini sangat ditunggu sebenarnya, Pak. Artinya ngomong itu sebenarnya tindak lanjut yang paling dilakukan. Baik, Pak. Kapan ini dilakukan? Atau kita ulang lagi bahwa benarkah akan dilakukan penurunan terhadap penumpang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan plat hitam? Iya. Bukan angkutan pribadi nih ya, maksudnya angkutan si hitam tadi, angkutan ilegal. Benar Pak, kita akan melakukan. Kapan? Kapannya ini mungkin dalam waktu saya tidak berani menyampaikan, bukan tidak berani dalam arti rahasia, tetapi kita masih mengkaji. Apa yang dikaji? Yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nasib si penumpang dan lain-lain, itu yang sedang kita kaji Pak. Artinya kita tidak mau melakukan penegakan yang setegas-tegasnya tapi malah mengakibatkan masalah baru. Artinya masyarakat walaupun dia melakukan kegiatan perjalanan menggunakan angkutan ilegal, tapi mereka merasa mereka membayar. Mereka merasa apa hubungannya dengan kami? Kalau memang yang melakukan kesalahan si pelaku operator, mereka lah, kami bagaimana nasibnya, itu yang kita pelajari Pak. Tapi apa yang kita akan lakukan terhadap nasib si penumpang ini, tentu kita sudah membicarakan akan menyediakan angkutan atau sarana feeder, tidak ke tempat tujuan, tapi ke tempat terdekat dari tempat penertiban itu, terdekat ke tempat yang ada angkutan. Misalnya kita melakukan di mana, katakan di Abdia, berarti kita akan memberi pelayanan ke angkutan si penumpang menuju ke terminal Abdia atau terdekat mana lain. Itu salah satu solusi yang kita akan melakukan. Kemudian apakah sudah ada payung hukum? Ini dia kendala yang kita sampaikan tadi, bahwa tidak ada payung hukum bagi kita untuk menertibkan atau menindak si plat hitam. Tetapi ada hukum yang menyampaikan, ada peraturan menyampaikan tentang plat kuning yang ada payung hukumnya, tetapi tidak tegas menyebutkan begitu. Tetapi bisa dilakukan. Kenapa bisa dilakukan? Persis seperti disampaikan tadi, adalah si pelaku angkutan ilegal adalah angkutan yang tidak memenuhi syarat. Karena peraturan yang menyebutkan bahwa angkutan adalah atau angkutan yang boleh melakukan pelayanan adalah angkutan yang begini. Sehingga si angkutan ilegal itu tidak memenuhi aspek manapun yang dipersyaratkan. Itu mungkin yang bisa kita gunakan untuk menindak tegas kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang melakukan praktek angkutan ilegal, Pak.